Pada video ini akan didemonstrasikan cara penggunaan aplikasi Learning Management System Asinaro. Pada video ini, hak akses yang digunakan adalah hak akses guru. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membuka browser, kemudian mengakses website Asinaro di asinaro.blitarkota.go.id. Kemudian ketika halaman websitenya sudah muncul atau sudah tampil, bisa kita lakukan login dengan cara klik pada tombol yang ada di pojok kanan atas ini, yaitu tombol masuk. Kita klik, kemudian kita pilih hak akses guru. Pada form login yang tampil, bisa kita inputkan email dan juga password. Kemudian bisa kita klik pada tombol masuk, di mana pada kali ini kami demonstrasikan dengan menggunakan akun dari budi@gmail.com. Kita klik. Setelah login berhasil, maka akan tampil halaman pada menu beranda, di mana pada menu ini kita dapat melihat beberapa data. Yang pertama adalah item pelajaran yang diampu oleh akun tersebut, di mana pada kali ini kita menggunakan akun dari Bapak Budi yang saat semester ini sedang mengampu pelajaran fisika dan biologi pada kelas 10 IPA 1. Kemudian pada beranda ini terdapat juga portal tugas terbaru, di mana nanti tugas-tugas yang diberikan dari pelajaran yang diampu saat ini akan muncul di sini. Kemudian ada juga portal informasi terbaru yang merupakan informasi yang dikirimkan oleh admin sekolah atau administrator kepada guru maupun siswa. Pada menu beranda ini juga tampil bagian profile, di mana pada profile di sini memberikan informasi nama dari pemilik akun dan juga hak akses yang sedang digunakan. Ini bisa diklik untuk melihat detail dari akun tersebut, mulai dari NIP, nama, email, ID sekolah, dan nama sekolahnya. Kemudian di sampingnya terdapat form untuk update password, di mana pada saat akun digunakan untuk login pertama kali, itu menggunakan password default yang diberikan oleh administrator. Kemudian si pemilik akun bisa melakukan update password untuk mengamankan akunnya tersebut. Ketika nanti suatu akun, baik siswa maupun guru, lupa akan passwordnya, maka si pemilik akun bisa menghubungi admin sekolah untuk dibantu dalam hal melakukan reset passwordnya. Ini bisa kita tutup. Kemudian kita juga bisa melihat menu-menu lain yang bisa dibuka. Ada menu pelajaran, menu tugas, menu jadwal, dan menu FAQ. Pada menu pelajaran ini kita bisa melihat item-item pelajaran pada setiap semester di tahun sebelum-sebelumnya, juga di semester ganjil atau genap seperti itu. Kemudian pada menu tugas kita dapat melihat rekapan tugas dari setiap pelajaran yang diampu pada semester yang sedang berjalan. Kemudian ada menu jadwal. Pada menu jadwal pelajaran ini akan ditampilkan jadwal mengajar dari guru yang melakukan login. Jadi untuk Pak Budi ini dapat jadwal mengajar di hari Senin dan hari Selasa. Kemudian pada menu FAQ di sini akan ditampilkan daftar pertanyaan yang sering ditanyakan kepada admin sekolah, di mana FAQ ini dikirimkan oleh admin sekolah
sebagai informasi kepada siswa maupun guru di sekolah tersebut terkait dengan hal-hal umum yang berkaitan dengan Asinaro ini. Contoh di sini terdapat satu pertanyaan semisal bagaimana cara mengunggah materi seperti itu. Nah, untuk jawabannya ada di ketika ini diklik akan menampilkan jawabannya dengan contoh jawaban materi dapat diunggah melalui halaman pelajaran kemudian pilih menu materi seperti itu. Kita kembali ke halaman beranda di mana pada halaman ini pada item pelajaran ini dapat diklik untuk masuk ke area pelajaran tersebut. Contoh kita klik pada fisika atau kita coba klik pada biologi. Nah, di sini akan ditampilkan halaman detail dari pelajaran yang kita buka. Pada sisi bagian kiri terdapat nama pelajarannya. Kemudian ada juga tombol untuk kembali ke menu beranda tadi. Contoh misal diklik kembali ke beranda tadi. Nah, di bawahnya ini terdapat beberapa menu. Yang pertama menu detail pelajaran yang sedang kita buka ini. Kemudian ada menu forum, materi, video, tugas, ujian, dan menu rekap presensi. Pada halaman detail pelajaran ini terdapat satu item detail pelajaran di mana pada pelajaran biologi ini untuk kelas 10 IPA 1 ada di ruang lab IPA, misal seperti itu. Kemudian di sampingnya ada portal untuk pengumuman terkait pelajaran biologi ini yang bisa dikirimkan dari guru untuk semua siswa anggota kelas pelajaran biologi. Kemudian di bawahnya terdapat anggota kelas di mana di sini terdapat 2 siswa yang sudah ditambahkan ke kelas biologi ini, yaitu atas nama Anto dan Anti. Nah, di sini kita bisa coba kirimkan pengumuman terlebih dahulu, semisal judulnya pelajaran pertama. Nah, semisal kita membuat pengumuman seperti ini, kita isikan judulnya, kemudian kita isikan isi dari pengumuman tersebut, kita klik tombol simpan, maka pengumuman akan ketika berhasil tersimpan akan muncul di sini. Kita bisa melakukan edit dan juga bisa melakukan hapus. Nah, kemudian selain itu pada halaman detail pelajaran ini ada tombol presensi untuk melakukan presensi pada pelajaran ini. Ketika tombol presensi ini diklik, maka data presensi guru akan tersimpan dan itu akan mengaktifkan tombol presensi yang ada di sisi siswa. Jadi kalau guru belum melakukan presensi, maka di siswa tombol presensinya masih disable, belum aktif. Ini kita coba, kita lakukan presensi. Nah, ketika datanya berhasil tersimpan, maka tombol conference Asinaro dan conference eksternal akan aktif. Ketika tombol conference eksternal belum aktif, maka
guru bisa menginputkan terlebih dahulu URL conference dari pihak ketiga yang biasa dipakai, bisa Google Meet, bisa Zoom, dan conference yang lainnya. Diinputkan saja linknya di sini, kemudian disimpan. Nah, link URL tersebut akan melekat pada akun dari guru tersebut. Jadi ketika mengajar di pelajaran yang lain pun akan menggunakan link conference eksternal yang sudah dimasukkan. Semisal ingin menggunakan conference eksternal, semisal ingin menggunakan conference Asinaro, maka bisa diklik pada tombol conference Asinaro ini. Tinggal membuat janji dengan siswa, kesepakatannya ingin menggunakan conference Asinaro atau menggunakan conference eksternal sebagai alternatif. Jika ingin menggunakan conference Asinaro, maka bisa diklik conference Asinaro setelah melakukan presensi. Ini diklik, kemudian akan diarahkan secara langsung ke server conference-nya Asinaro. Di sini guru bisa melihat nanti siapa saja yang join di conference ini, bisa juga melakukan presentasi dan lain sebagainya di conference ini. Ketika konferensinya sudah berakhir, guru bisa melakukan akhiri pertemuan atau keluar dari conference tersebut. Kita coba akhiri pertemuan. Nah, ketika selesai dari mengajar di conference secara streaming, maka akan dikembalikan lagi ke websitenya Asinaro seperti ini. Kita kembali lagi ke halaman. Nah, untuk melihat rekap presensi yang pernah dilakukan atau yang pernah dilaksanakan pelajarannya, bisa kita lihat di menu rekap presensi. Nah, di mana pada menu rekap presensi ini akan tampil daftar presensi, histori dari akun yang bersangkutan, di mana pada saat kondisi ini total siswa yang hadir masih 0 karena belum ada siswa yang melakukan presensi dari sisi siswa. Semisal di sini saya login dulu sebagai siswa. Kemudian saya coba klik presensi, kita refresh. Nah, di sini terdapat satu siswa karena di sisi siswa saya tadi login, kemudian klik pada tombol presensi dan masuk. Nah, di sini terdapat 3 tombol aksi. Yang pertama ada tutup. Ketika ingin menutup presensi, maka dari sisi siswa sudah tidak bisa lagi melakukan presensi. Dengan mungkin karena telat atau dan sebagainya, guru bisa melakukan tutup presensi. Kemudian bisa juga membatalkan presensi. Ketika presensinya dibatalkan, maka presensi guru itu sendiri dan presensi siswa pada data yang di satu presensi tersebut yang berkaitan akan terhapus dari sistem. Di sini juga terdapat aksi lihat peserta, di mana pada lihat peserta ini akan melihat daftar hadir dari siswa pada saat presensi pelajaran tersebut, di mana pada kondisi saat ini yang hadir adalah nomor induk siswa 123 atas nama Anto pada waktu jam sekian. Nah, kemudian di sini ketika masih ada presensi yang terbuka dengan status aksi ada yang belum tertutup, maka di sini guru tidak bisa melakukan presensi lagi karena dianggap double. Atau semisal ingin mengajar di 2 pelajaran yang berbeda dalam waktu yang sama, semisal ini diklik, maka akan muncul informasi double kelas. Karena dimana pada kelas yang biologi itu
mengajarnya belum selesai. Nah, sistem juga akan melakukan timer ketika jadwal mengajar dari item pelajaran biologi ini sudah selesai, maka ini akan tertutup secara otomatis. Jadi untuk menutup presensi ada dua cara, yaitu dari sisi pemilik akun, guru bisa melakukan menutup manual. Ketika lupa tidak ditutup, maka sistem akan mendeteksi untuk pelajaran-pelajaran yang sudah melewati batas waktu itu akan ditutup secara otomatis, sehingga guru bisa melanjutkan untuk mengajar di kelas yang lain atau di pelajaran yang lain, seperti itu. Contoh semisal ini kita tutup, kemudian di halaman pelajaran, maka ini konferensinya akan disable kembali. Guru harus melakukan presensi kembali. Nah, ketika presensinya berhasil, maka bisa dilakukan conference lagi dan data presensinya akan muncul seperti ini. Untuk yang presensi yang aktif akan muncul dua aksi tutup dan batalkan, seperti itu. Misal dibatalkan, apakah yakin, klik ya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya masuk ke menu forum, dimana pada menu forum ini guru maupun siswa bisa membuat sebuah topik baru untuk didiskusikan. Semisal pada biologi, topik anatomi manusia, semisal seperti ini. Nah, dikirimkan oleh siapa pengirimnya. Kemudian dari sisi siswa bisa menanggapi, semisal guru ini ingin menanggapi juga bisa dengan cara seperti tadi, diklik item topiknya, kemudian diberi tanggapan. Semisal seperti ini, kita klik simpan, maka akan muncul di bawahnya. Dan dari sisi siswa bisa memberikan tanggapan juga. Nah, semisal diberi tanggapan, nah seperti ini tanggapannya. Kemudian ini siswa juga bisa membuat topik baru, sama seperti guru, hak aksesnya. Kemudian di sini pada menu materi, guru bisa melakukan upload materi. Semisal judulnya materi 01, dipilih filenya, semisal ini, diklik simpan untuk menyimpan materi. Maka setelah berhasil tersimpan akan muncul dan terdapat 3 tombol, yaitu untuk membaca, bisa diklik, akan tampil. Kemudian ada download untuk melakukan download, dan juga hapus untuk melakukan hapus, seperti itu. Kemudian ada juga menu video, dimana pada menu video ini guru bisa menambahkan video-video hanya dari YouTube yang bisa dilakukan. Jadi untuk video pada saat ini yang bisa ditambahkan hanya video-video dari YouTube. Jadi semisal di sini kita inputkan
misal anatomi manusia, kita bisa mencari video di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita inputkan URL-nya, kemudian klik simpan. Misal Halo semuanya, jumpa lagi di pembelajaran biologi bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi. Jadi pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai anatomical movement descriptors. Tujuan dari perkuliahan ini yaitu saya harapkan ketika mahasiswa selesai jadi semisal seperti ini, kemudian diklik simpan, maka akan muncul thumbnail dan juga judul yang sudah diinputkan dari video yang ada di YouTube yang diinputkan. Di sini ada 3 tombol aksi, putar, edit, kemudian ada hapus juga. Semisal ingin diputar, maka di sini diklik, kemudian diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, untuk menu yang lain yaitu menu tugas, di mana guru di sini bisa membuat tugas untuk siswa. Semisal tugas biologi 01. Nah, semisal seperti ini, untuk membuat resume, kemudian dikerjakan di buku tulis, difoto dan dikumpulkan. Nah, di sini juga bisa disetting batas pengumpulannya, semisal tanggal 13 jam 8 pagi seperti ini, maka bisa klik simpan dan akan tampil ketika berhasil disimpan. Nah, di tugas ini bisa dilihat terdapat beberapa menu, yaitu lihat detail, ubah tugas, ubah batas pengumpulan, dan hapus tugas. Dimana pada menu lihat detail bisa kita lihat detailnya. Nah, di sini terdapat bagian file pendukung dari tugas tersebut. Semisal guru ingin memberikan file pendukung, di sini bisa ditambahkan file. Semisal file pendukungnya berupa gambar, bisa ditambahkan seperti ini. Ini bisa dilihat oleh guru sendiri maupun baik siswa, bisa di-download dan bisa dihapus. Di bawah ini juga nanti akan muncul hasil pekerjaan dari siswa pada tugas ini. Saya kumpulkan dulu tugas dari sisi siswa supaya nanti tampilannya bisa
Nah, semisal kita lihat, nah di sini terdapat hasil pekerjaan dari siswa dengan nomor induk 123 atas nama Anto yang dikumpulkan pada tanggal dan waktu sekian. Nilainya masih 0 karena belum diinputkan nilainya oleh guru. Di sini guru bisa melakukan koreksi terhadap pekerjaan yang dikumpulkan oleh siswa dengan cara di-download, kemudian bisa diinputkan nilainya. Nah, di sini terdapat catatan dari siswa. Jadi saat siswa mengumpulkan tugas, siswa bisa mengumpulkan filenya sekaligus memberikan catatan pesan kepada guru. Nah, di sini saat menilai, semisal dinilai 70, guru juga bisa menginputkan pesan kepada siswa. Jadi semisal pesannya besoknya bagus, semisal seperti ini, kemudian klik simpan penilaian, maka di sini nilainya akan sudah berubah dan pesan tersebut akan bisa dilihat oleh siswa. Seperti itu. Demikian untuk tugas. Kemudian kita lanjut ke menu ujian, dimana pada menu ujian ini guru bisa membuat sebuah ujian, semisal dengan judul UTS. Guru bisa menginputkan juga file soalnya, kemudian disetting mulai ujiannya, semisal hari ini jam 8 pagi sampai hari ini jam 10 siang. Nah, semisal diklik simpan, semisal seperti ini, kemudian diklik simpan, maka item ujiannya sudah muncul. Kemudian ini bisa terdapat beberapa opsi, bisa dilihat jawaban, kemudian bisa juga download soal, semisal ingin memastikan apakah soalnya terupload atau terunggah ke sistem dengan benar. Kemudian bisa diubah juga detail ujiannya dan bisa dihapus ujian. Nah, saya coba dulu dari sisi siswa. Saya kumpulkan jawabannya. Kita cek di sini, ketika lihat jawaban terdapat jawaban dari siswa atas nama Anto. Di sini bisa di-download dan bisa diinputkan nilainya, semisal nilai ujiannya 90. Disimpan seperti ini. Dan kita juga bisa kembali lagi ke beranda. Nah, di sini muncul tugas yang sudah pernah dibuat. Seperti itu. Demikian untuk demonstrasi dengan hak akses pada guru.